Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Welcome to back my channel yaitu Panglima Krui. Intinya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Nah, kali ini saya akan coba memberikan sebuah materi yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu pelajaran sosiologi kelas 10 bab 2. Check it out. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini menurut Kilin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis. Ya, ada dua jenis interaksi sosial. Yang pertama asosiatif, yang kedua adanya disosiatif. Ya, kalau yang asosiatif itu lebih cenderung ke positif, tapi kalau yang disosiatif itu lebih cenderung ke negatif. Ya, proses disosiatif di sini. Nah, di sini proses sosial yang bersifat asosiatif, yaitu ada 4 proses sosial yang bersifat asosiatif. Yang pertama yaitu kerja sama. Yang kedua yaitu akomodasi. Yang ketiga yaitu asimilasi. Yang keempat yaitu akulturasi. Kita bahas yang pertama yaitu tentang kerja sama. Kerja sama didefinisikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menentukan yaitu kerja sama, ya, bahu membahu untuk memenangkan suatu perlombaan. Nah, di sini uh, untuk kerjasama itu ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama adanya kerja sama spontan, kerja sama serta merta. Nah, di sini maksudnya kerjasama spontan itu kerjasama yang spontan dilakukan. Misalkan ada yang kecelakaan. Nah, misalkan ada yang kecelakaan, kita spontan kerjasama, saling membantu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, selanjutnya yang kedua kerja sama langsung, hasil dari perintah atasan atau pengusaha. Misalkan kita ambil contoh buruh dengan pengusaha. Nah, itu kan ada kerja sama langsung buruh dengan pengusaha. Misalkan lagi contohnya kita dengan pembantu dengan majikan. Nah, di situ kan ada kerja sama langsung. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kerja sama kontrak, kerja sama atas dasar tertentu. Kontrak yaitu misalkan kerjasama dengan syarat yang sudah disepakati, itu kerjasama kontrak, kerjasama yang sudah disepakati. Misalkan berbisnis atau investasi itu sudah disepakati. Kalau berbisnis kita itu pasti ada kesepakatan berapa untungnya, berapa modal awalnya dan sebagainya. Itu kerjasama kontrak. Yang selanjutnya itu kerjasama tradisional, ya. Kerjasama sebagai bagian antar unsur dalam sistem sosial atau kerjasama yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial. Kerjasama tradisional, contohnya kita ambil contoh yaitu gotong royong, kerja bakti, dan sebagainya. Itu dinamakan kerjasama tradisional. Lanjut. Yang kedua yaitu tentang akomodasi. Ya. Akomodasi ya ini ada dua keadaan, yaitu akomodasi sebagai keadaan dan yang kedua ada sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sedangkan akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Nah, di sini ada sebuah contoh, ada dua orang yang bertikai, kita anggap aja ini bertikai, dan ada satu orang yang di tengah yaitu sebagai peran akomodasi, itu sebagai peran untuk usaha untuk meredakan atau menyeimbangkan supaya kedua orang ini tidak memanas kembali. Itu namanya akomodasi.
Nah, akomodasi ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu koersi, melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Misal kita ambil contoh yaitu penerapan hukum Undang-Undang 1945. Penerapan secara fisik, mau tidak mau kita harus mematuhi aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ini yang dimaksud dengan koersi. Yang selanjutnya yaitu arbitrasi. Arbitrasi yaitu pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak, menyelesaikan penyelesaian masalah antar buruh dan pengusaha, yaitu pihak pemerintah. Misalkan lagi di sini pihak ketiganya misalkan ada pertentangan huru hara tentang tanah, kepemilikan tanah, misalkan dia mengaku ini batas punya saya dan yang ini mengaku batas punya saya, dan harus ada pihak ketiga yang ditunjuk yang menengahi, yang tahu, sama-sama tahu tentang tanah itu, dan dipilihlah oleh kedua pihak itu untuk menyelesaikan. Yang selanjutnya itu mediasi. Mediasi hampir menyerupai arbitrasi. Dalam proses mediasi, kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat, yaitu tidak memberikan keputusan. Tapi kalau arbitrasi tadi, pihak ketiga bisa memberikan keputusan. Tapi kalau yang mediasi ini sebagai cuman menasihati, dia tidak bisa memberikan keputusan. Nah, kalau arbitrasi ini kan bisa dibilang pihak pemerintah, pihak kehakiman. Nah, kalau yang ini tidak bisa memberikan, kalau mediasi tidak bisa memberikan nasihat. Yang selanjutnya ada stalemate. Terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Pertikaian, misalkan kalau perang ya, antara Amerika dengan Rusia. Nah, itu kekuatan kedua negara itu seimbang. Yang selanjutnya pengadilan. Cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Misalkan untuk hak asuh anak dan sebagainya harus melalui pengadilan, karena ini harus ikut saya, ini harus ikut saya. Jadi untuk memutuskan harus ada pihak pengadilan, sama dengan yang arbitrasi. Yang selanjutnya segregasi, yaitu bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri. Selanjutnya yaitu bentuk asimilasi. Nah, asimilasi di sini ada kotak, ada segitiga, ada bulat. Nah, maksudnya di sini asimilasi, batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Nah, di sini kotak, segitiga, maka akan menjadi kelompok baru. Kita ambil contoh gambar di sini, ada warna kulit warna hitam dan ada orang kulit warna putih, maka akan melebur menjadi kelompok baru. Nah, ada juga orang luar dan orang Indo. Nah, di sini akan menjadi kelompok baru. Nah, selanjutnya akulturasi. Akulturasi kita ambil contoh di sini, ada kotak segitiga sama dengan tetap kotak segitiga, tidak melebur, tidak menjadi satu, tetapi saling menghargai. Nah, di sini akulturasi, berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Nah, di sini ambil contoh, di sini ada Masjid Menara Kudus. Nah, di sini ada bangunan, seni bangunan ya. Di sini akulturasi seni bangunan. Ada masjid dan ada bangunan menara budaya Hindu. Nah, di sini berpadu. Jadi saling bertoleransi. Selanjutnya proses sosial yang bersifat disosiatif. Tadi kita sudah bahas masalah asosiatif, sekarang kita bahas disosiatif. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan kalau yang asosiatif yaitu cenderung ke yang positif, kalau yang disosiatif ini lebih cenderung ke yang negatif. Ya. Nah, di sini disosiatif itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu persaingan, kontravensi, dan yang satunya lagi pertentangan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu ciri dari persaingan adalah
perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif, fair play. Artinya, persaingan selalu menjunjung tinggi batas dan aturan. Ya, jadi persaingan itu ada yang segi positifnya dan ada yang bersifat negatifnya. Nah, di sini ada lomba lari. Ya, kedua pelatihan lomba lari ini namanya persaingan. Siapa yang duluan nyampe di tempat? Siapa yang duluan nyampe start, finish duluan? Nah, di situ yang persaingan. Yang kedua yaitu tentang kontrapensi. Ya, kontrapensi. Kontrapensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontrapensi cenderung bersifat rahasia. Perang dingin merupakan salah satu contoh kontrapensi karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Dalam hal ini, lawan tidak diserang secara fisik tetapi secara psikologis. Nah, di sini kontrapensi itu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, kontrapensi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kontrapensi intensif, yaitu contohnya penghasutan. Yang kedua, kontrapensi rahasia, contohnya berkhianat. Nah, misalkan saya dengan kawan, saya ada rahasia, saya kabarkan dengan kawan, saya kasih tahu dengan kawan, tapi dengan kawan jangan kasih tahu dengan yang lain. Nah, tetapi malah dia menceritakan rahasia saya ke kawannya lagi. Nah, itu berkhianat. Jadi membuka aib lah, membuka rahasia lah, nggak sesuai dengan apa yang disepakati pertama tadi ya. Yang ketiga yaitu kontrapensi taktis, yaitu contohnya provokasi. Nah, yang keempat yaitu kontrapensi umum, misalkan berbuat kekerasan. Nah, contohnya. Yang kelima yaitu kontrapensi sederhana. Contohnya apa? Memfitnah, ya, mencaci maki, itu salah satu contoh kontrapensi sederhana. Oke. Pertentangan. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lain. Tapi pertentangan ini juga ada segi positifnya juga. Nah, karena misalkan pihak satu dan pihak yang ini tadi bertentang, sudah dimediasi tadi itu, maka akan membuat yang satunya bisa berintrospeksi diri, yang satunya bisa berintrospeksi, maka akan membuat langkah baru atau cara baru yang membuat itu yang lebih baik lagi. Nah, di sini dapat menjadi alat untuk menyelesaikan norma-norma yang telah ada dengan kondisi yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pertentangan dapat pula menghasilkan kerjasama karena masing-masing pihak dapat saling berintrospeksi dan memperbaiki diri. Ya. Jadi pertentangan dapat menghasilkan kerjasama. Ya, walaupun lebih banyaknya negatifnya daripada positifnya, tetapi pasti ada hitam dan pasti ada putih. Ada baik, pasti ada yang jahat. Ya. Status selanjutnya, status dan peran dalam interaksi sosial. Status atau kedudukan. Jadi status dalam kedudukan dalam interaksi sosial ya, bukan status jomblo atau tidaknya ya. Nah, status kedudukan merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulannya, prestis, hak-hak dan kewajiban. Nah, menurut Orp Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status. Yang pertama ada ascribed status, dan yang kedua ada escape status, dan yang ketiga ada externate status. Nah, yang ascribed status merupakan status seorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaninya dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Sedangkan activist status yaitu merupakan status yang diperoleh seorang melalui usaha-usaha yang disengaja.
Yang ketiga yaitu assigned status, yaitu merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Ya, ini status dalam keluarga. Nah, kalau ini diperoleh seorang melalui usaha-usaha yang disengaja, misalkan eh, sekolah terus lanjut ke S1, S2, maka dia akan mendapatkan gelar. Ini namanya status usaha dia. Nah, tapi kalau ini affiliate status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Ya, pemberian pihak lain sama seperti affiliate status, yaitu dari usaha maka akan mendapatkan misalkan kita menemukan ya, misalkan profesor menemukan sebuah cara mempercepat membaca misalkan. Nah, dia akan mendapatkan julukan. Oh, ini julukan untuk yang penemu tadi. Nah, itu namanya affiliate status. Yang kedua yaitu peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban status dengan status yang dimilikinya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi status dengan peran tadi tidak bisa dipisahkan. Tanpa status, ya, tidak akan terjadi yang namanya jadi tidak ada apa status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status. Ya. Jadi tidak ada peran tanpa status, tidak ada status tanpa peran. Ya, tidak ada aku, tidak ada tanpa ada kamu. Nah, tidak ada saya tanpa ada ibu dan bapak. Nah, di situ ya. Sama seperti status, peran dapat dimiliki manusia sejak lahir atau diperoleh dari lingkungan sosial. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan sekaligus. Disinilah akan terjadi konflik peran. Jadi bertumburan lah ya. Nah, di sini contohnya konflik peran seorang ibu rumah tangga. Ya. Di sini ada konflik dia sebagai status dokter, ya, mengobati orang sakit di rumah sakit. Nah, kalau dia waktu di rumah mengurus anak yang sakit, kalau yang selanjutnya menghadiri rapat PKK. Nah, di sini ada tiga status atau tiga yang harus dia laksanakan. Ada tiga peran yang harus dia lakukan. Dia sebagai dokter, ya, untuk mengobati orang lain. Di rumah dia untuk mengobati anaknya. Yang selanjutnya dia untuk menghadiri rapat PKK tadi sebagai dokter tadi. Maka kami bukan konflik. Jadi kalau misalkan berbarengan, siapa yang didulukan? Siapa yang mau didulukan? Nah, di situ akan menimbulkan konflik. Nah, oke, kawan-kawan, demikianlah penyampaian bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang, ya. Dan jangan lupa, saya mohon jangan lupa di subscribe, jangan lupa lagi di komen, dan jangan lupa di like, dan yang terakhir di share, supaya mudah-mudahan untuk yang lainnya juga bermanfaat. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.